Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamal Quran halakul insanu alamahul bayan al-khail inna anzulnahu fi lailati mubarakatin inna kunna mundirin. Wa assalatu wasallamu allahu rasulullah bil wahyi wa anzalla alaihi khairuhu wa kutubihi sayyidina wa habihina wasafini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qail idza ahabatahukum ayu hadisah rabbahu ya fal yakhruhul Qur'an wa ala alihul qurra wasyauhibihil kurum amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta Pak Ano, Wakil Kepala Sekolah Bu Rina dan Pak Badru, penceramah kita Pak Taslim, Wali Kelas X-MIPA 1 Bu Coy, Bapak Ibu orang tua siswa X-MIPA 1, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Lab School Jakarta, serta teman-teman X-MIPA 1 yang menghadiri acara buka bersama online hari ini yang kami sayangi dan banggakan. Let's go. Let's go. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua nikmat yang tidak mampu kita hitung. Semoga dengan syukur ini kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tidak kering tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jasa beliau yang membawa agama Islam kepada kita semua sehingga kita bisa menuju ke jalan yang baik dan terang benderang. Semoga dengan salawat itu kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semua, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Kita akan dimulai dengan pembacaan Al-Quran dan Sari Tilawah, sambutan dari wali kelas, sambutan dari pimpinan sekolah, dan ceramah dan doa dari Pak Taslim. Baiklah, marilah untuk membuka acara pada hari ini, kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadiniyah walukulinjatin sholihah, Al-Fatihah. Iya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Melanjutkan acara, yaitu pembacaan Al-Quran dan Sari Tilawah dari Zaidan dan Felicia. Untuk Zaidan dan Felicia, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman,
Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zaidan dan Felicia untuk pembacaan Al-Quran dan seri tilawahnya. Selanjutnya kita ada sambutan dari wali kelas kita, Bu Choi. Bu Choi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Satrio, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Kepala SMA School Jakarta, ada Pak Ano di sini, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pak Badru, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu guru dan karyawan SMA School Jakarta, kemudian juga Bunda, Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah bergabung juga beberapa di sini. Kemudian pastinya juga anak-anakku kelas 10 IPA 1 yang kami sayangi dan banggakan. Let's go. Iya, tadi Lab School, ya luar biasa ya. Belum bisa mendengar pekikan secara langsung, tapi tidak apa-apa secara virtual dulu ya. Mungkin boleh untuk semangat buka puasa virtual kali ini, alhamdulillah IPA 1 diberikan selamat gitu ya. Tadi jargonnya apa tadi Taslim? Ramadan hebat ya, Ramadan hebat. Ramadan hebat, jiwa raga sehat. Oke, jadi kalau saya bilang Ramadan hebat, semuanya jiwa raga sehat gitu ya. Coba sambil semangatnya. Ramadan hebat, Jiwa raga sehat. Iya, oke, baik. Alhamdulillah, semoga semangat ini juga menjadi terus gitu ya sampai akhir acara nanti. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung meluangkan waktunya, Bunda, kemudian anak-anakku. Terima kasih banyak. Wow, ini cantik sekali pakai virtual background semuanya ya, kameranya aktif. Berharap silaturahim virtual ini tetap kalian bisa ikuti, nikmati begitu ya. Ini anak-anak inisiatif sendiri gitu ya, menentukan warnanya mau monokrom ya silakan. Baik, kemudian juga saya tidak menunjuk siapa MC, siapa tilawah, sari tilawah, mereka mengajukan dirinya sendiri, bersepakat, alhamdulillah. Jadi mereka menyambut baik kegiatan yang sudah dirancang oleh tim agama Islam kali ini. Jadi terima kasih Pak Taslim dan tim yang sudah menyusun, menyiapkan acara ini. Semoga kita bisa menikmati nanti sajian utama kita. Nanti akan kita dengarkan bersama ya materi dari Pak Taslim begitu. Alhamdulillah juga takjilnya sudah sampai. Terima kasih Bunda gitu ya. Mungkin yang belum sampai lagi di perjalanan. Nanti siap dengan takjil masing-masing walaupun kita berbuka puasanya virtual, tapi nanti tetap berbukanya bersama gitu ya lewat layar masing-masing begitu. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua, anak-anakku yang ada di kegiatan buka bersama ini. Semoga berkah diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Choi untuk sambutannya. Selanjutnya kita ada sambutan dari Kepala SMA School Jakarta, Pak Ano. Pak Ano, waktu dan tempat dipersilahkan.
Terima kasih Mas Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, terutama rahmat dan berkah di bulan Ramadan. Salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Badru, Bu Rina, barangkali ada Pak Mustafa, Bapak Ibu guru, terutama Bu Choi selaku wali kelas, Pak Taslim selaku pembicara dalam kegiatan hari ini, kemudian ayah bunda, orang tua siswa 10 MIPA 1, anak-anakku yang berbahagia, bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama, yang harusnya kalian bisa bertatap muka langsung di sekolah, biasanya sudah riuh kalau buka puasa bersama di kelas gitu ya, menyiapkan, orang tua sibuk menyiapkan makanannya, anak-anak saling bercengkrama, kemudian mendengarkan tausiah, kemudian kembali ke ruangan, sholat maghrib, makan, kemudian dibarengi sholat tarawih bersama. Tapi sudah 2 tahun ini harus kita laksanakan secara virtual, semata-mata tentu demi kesehatan kalian. Tadi juga ada yang masih sakit, semoga yang sakit lekas diangkat penyakitnya, kalian sehat, keluarga kalian, ayah bunda kalian juga diberikan kesehatan yang baik. Hari ini mengawali rangkaian buka puasa bersama virtual di SMA Lab School Jakarta, dipilih 10 MIPA 1. Semoga kesananya lancar. Ini jadi benchmark barangkali ya untuk kelas-kelas yang lain. Ada virtual background, terus tadi ada Satrio, kemudian Mas Zaidan, ada Felisa yang mengawali acara dengan sangat baik sekali ya, penuh makna di depannya. Kemudian Bapak Ibu guru juga saya lihat banyak yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih, kemudian orang tua yang selalu mensupport kegiatan di Lab School. Anak-anakku, barangkali nanti Pak Taslim yang akan banyak bicara tentang makna dan berkah di bulan suci Ramadan ini. Tapi saya suka temanya tahun ini ya, Ramadan hebat, jiwa raga sehat. Jadi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, yang penting sehat dulu, makanya sampai harus di rumah belajarnya, harus di rumah buka puasanya yang biasa dilaksanakan bareng-bareng demi kesehatan kalian. Kita berharap kondisi ini cepat membaik sehingga kita lekas bisa ketemu ya. Jadi sudah masa setahun kita ketemu kalian, kecuali foto bersama kemarin pun hanya beberapa orang. Gitu ya, wali kelas juga udah kangen pastinya. Iya, benar. Itu saja barangkali. Intinya semoga kalian sehat semua, orang tua juga sehat semua, Bapak Ibu guru sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dari Pak Ano atas sambutannya. Semoga bisa membantu kita semua. Untuk agenda selanjutnya, kita akan ada kultum dari Pak Taslim. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Satrio. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah ala nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang sangat saya hormati, Pak Ano selaku pimpinan SMA Lab School Jakarta, Pak Badru, Bu Rina, Pak Mustafa, ya. Kemudian Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di acara buka puasa sore hari ini, yang sangat saya hormati, dan juga Bapak Ibu orang tua yang mendukung acara ini, yang saya hormati juga, dan seluruh anak-anak kelas 10 MIPA 1 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Let's go. Let's go. Ramadan hebat, Jiwa raga sehat. Alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah SWT bahwa
kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, beberapa bulan yang lalu kita sudah berdoa agar diberkahi ya di bulan Sa'ban, kemudian kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan. Ini kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita manfaatkan ya di bulan Ramadan ini. Baik, untuk kesempatan ini mungkin Bapak akan share screen sebentar. Ya. Ada yang perlu Bapak. Ya. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu, anak-anak semuanya? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi kita perlu melihat bagaimana itu bulan Ramadan. Ya. Jadi persepsi kita tentang bulan Ramadan itu seperti apa? Sebab dari persepsi inilah sebenarnya yang akan menentukan perilaku kita dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan itu akan seperti apa. Maka kita mulai dari persepsi. Ya. Mungkin di antara kita barangkali ada yang bisa menganggap Ramadan ya biasa aja. Kemudian apa istilahnya, ada yang mungkin luar biasa. Jadi berbagai pemikiran yang ada pada diri kita mungkin berbeda-beda untuk menyikapi bulan Ramadan. Nah ini perlu kita lihat dulu, sehingga dengan tema Ramadan hebat, jiwa raga sehat, ini mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Karena itu ini perlu kita bahas bersama. Nah, ketika kita memandang bulan Ramadan itu ya seperti bulan biasa aja, ya sikap kita nggak akan beda dengan bulan-bulan yang lain. Ya pasti biasa aja. Nggak ada sesuatu yang lebih, nggak ada sesuatu yang mungkin istimewa. Ya, itu kalau kita menyikapi bulan Ramadan itu ya sama dengan bulan yang lain. Tapi pada saat kita menganggap bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan istimewa, nah harapannya sikap kita berbeda, pasti mudah-mudahan menyesuaikan, sehingga sikap kita juga istimewa dong, ya. Sebab kalau kita menganggap sesuatu yang istimewa, pasti termotivasi juga bahwa sikap kita akan menyesuaikan. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Jadi kita luruskan dulu persepsi kita tentang Ramadan itu seperti apa. Nah, dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini memang bulan yang istimewa. Ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lain bahwa memang ini bulan yang istimewa. Nah, kalau kita kita lihat bahwa kedatangan bulan Ramadan itu mungkin ada orang yang senang banget. Bahkan sebelumnya sudah berdoa mengharapkan bahwa kita diberikan umur panjang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini sikap yang istimewa baru dari sikap saja. Nah, maka dalam sebuah hadis ini bisa baca ya bahwa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ini baru dari saya pandangan saja. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Ini baru senang nih. Tapi maaf, kalau senang itu tentunya harus dibarengi dengan aktivitas. Ya, mungkin kalau orang cuma senang saja sebatas omongan, ya cuma omongan doang. Seperti itu, kira-kira seperti itu ya Bu Cai. Ketika senang tapi cuma senang doang, mana buktinya kalau ada rasa senang? Harus ada bukti ya Pak? Harus ada bukti. Gitu. Sebab kalau senang doang, tiba-tiba itu hanya diucapan doang, maka itu belum ada bukti nyata, belum ada realita yang bisa, itu jangan-jangan bohong, jangan-jangan itu kamuflase atau apa. Ini maka kita butuh bukti. Nah, rasa senang itu identik dengan rasa cinta. Mudah-mudahan seperti itu. Berarti kalau orang senang dengan datangnya Ramadan, maka harapannya cinta juga dengan Ramadan. Tapi ketika ada rasa cinta, maka butuh yang namanya bukti tadi. Ya, semua ketika
misalnya kita merasakan ada sesuatu yang senang, pasti ada tuntutan, buktinya mana. Nah, kita dituntut bahwa kalau memang kita senang dengan bulan Ramadan, maka harus bisa membuktikan di mana letak senangnya, aktivitas apa yang dilakukan sebagai bukti bahwa dia memang senang dengan datangnya Ramadan. Nah, maka Allah mengatakan di sini, ya, ada di surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau engkau cinta pada Allah, ya, ikutilah aku, ikutilah Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, berarti kalau kita cinta Ramadan, insya Allah apa? Dosa kita juga akan diampuni. Buktinya apa? Baru senang saja Allah sudah mengatakan apa? Dalam sebuah hadis Nabi, diharamkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka mari kita perbaiki sikap kita dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Ini baru puasa keberapa ini? Baru ketiga ya. Ya, baru ketiga. Maka kita masih banyak waktu untuk memperbaiki niat sikap kita. Maka dikatakan sikap yang terbaik gimana? Luruskan dan kuatkan niat untuk beribadah di bulan Ramadan. Kenapa harus beribadah? Ya, jadi banyak alasan, banyak istilahnya hadis yang mengatakan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia beribadah di dalamnya, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Biasanya pahala sunnah akan dijadikan pahala wajib. Kemudian pahala wajib, ya ibadah wajib akan dilipat gandakan sampai 70 kali. Bahkan dikatakan siapapun yang berpuasa sesungguhnya khusus Ramadan ini adalah untuk Allah. Wa ana ajzibi. Dan akulah yang akan memberi balasannya. Jadi terserah Allah mau memberikan balasan yang seberapa besarnya. Karena dikatakan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini itu luruskan niat hanya Allah SWT. Kita tidak ingin bahwa ketika berpuasa hanya untuk pamer bahwa kita sebagai orang berpuasa, enggak. Saya yakin kita semuanya enggak akan seperti itu. Tapi murni sebagaimana niat kita kan, pada waktu kita habis sholat tarawih, niatnya gimana? Nawa itu gimana? Ramadana an adai farisari Ramadana lillahi ta'ala. Jadi niatnya hanya lillah. Ya. Maka dikuatkan niat, luruskan. Ya, niat kita beribadah, menjalani bulan puasa, berpuasa ini hanya untuk lillahi ta'ala. Sebagaimana ini yang kita ucapkan setiap kita sholat. Bahwa ketika kita sholat selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hanya untuk Allah saja. Bukan untuk yang lain. Nah, itu yang sikap yang pertama. Kemudian bersihkan hati dari semua hal-hal yang masih kepengen berbuat dosa ataupun kemusyrikan. Nah, kenapa ini harus bersih dari dosa? Karena apa? Ada hadis juga bahwa dikatakan di bulan Ramadan itu iblis atau setan itu dibelenggu. Kemudian pintu surga akan dibuka lebar-lebar. Nah, kalau setan dibelenggu harusnya kita sudah enggak akan berbuat dosa. Tapi kok maaf, mungkin masih ada yang berbuat dosa. Nah, ini kita harus analisa. Kira-kira setan yang dari mana ini kok yang membuat orang di bulan Ramadan masih berbuat dosa? Ada dua unsur ya, bahwa setan itu minal jin wan nas. Dari unsur jin dan manusia. Tapi yang mungkin dari jin bisa dibelenggu, tapi dari manusia siapa yang harus membelenggu? Mungkin diri kita yang harus membelenggu. Maka disinilah kita harus mulai membersihkan diri dari dosa maupun kemusyrikan. Kenapa kemusyrikan juga harus dibersihkan di bulan Ramadan ini? Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kita itu tidak diperintah dalam beribadah kepada Allah kecuali mukhlis lahuddin. Jadi harus mukhlis itu bersih, ya,
bersih dari hal-hal kemusyrikan. Karena itu apa? Kita harus istilahnya benar-benar menghindarkan dari hal-hal yang berbau kemusyrikan. Sebab kenapa kemusyrikan harus dihindarkan? Sebab kemusyrikan itu dalam ayat Allah itu akan menghabiskan atau memakan semua kebaikan dan pahala yang kita kumpulkan. Jadi ini bahayanya. Ketika kebaikan kemudian pahala yang kita kumpulkan itu hilang gara-gara kemusyrikan, ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi hampa pahala. Dan ketika hampa pahala, ya, kemudian kemusyrikan masih ada pada diri kita, maka yang paling berbahaya apa? Dalam ayat Allah mengatakan innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Jadi siapapun yang musyrik kepada Allah diharamkan baginya surga Allah. Itu berarti apa? Habislah keinginan kita, habislah cita-cita kita, habislah harapan dan dambaan kita untuk mengenyam atau menikmati kebahagiaan surga Allah. Allah yang punya surga. Kita ingin masuk surga, sementara kita musyrik. Musyrik itu menyakiti Allah. Maka apa? Yang punya surga mengharamkan diri kita ketika kita berbuat kemusyrikan. Maka yang kedua, bersihkan hati dari dosa. Sudah tidak waktunya lagi di bulan Ramadan untuk melakukan dosa-dosa. Harus berusaha untuk dihentikan dan juga menghindarkan diri dari semua kemusyrikan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Isi bulan Ramadan dengan berbagai amal kebaikan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa ketika di akhir bulan Sya'ban itu Rasulullah semacam berpidato, berkhutbah, bahwa Rasulullah mengatakan, wahai manusia, akan datang kepada kamu satu bulan di mana bulan itu dimuliakan. Bulan itu diberikan keberkahan. Bulan itu di dalamnya ada malam yang mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Bulan itu di dalamnya diperintahkan untuk berpuasa dan sholat tarawih di dalamnya. Bulan itu di dalamnya awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idku minan nar. Di dalam bulan itu awalnya Allah memberikan rahmat, di tengahnya memberikan maghfirah, ampunan, di akhirnya akan terhindar dari sentuhan api neraka. Nah, ini sesuatu kesempatan yang luar biasa. Kalau sampai Nabi kita Muhammad SAW dalam pidatonya di akhir bulan Sya'ban mengatakan sesuatu yang berharga, yang luar biasa terkait dengan bulan Ramadan. Maka saatnya kita isi bulan Ramadan dengan berbagai amal kebaikan. Nah, kemudian apa? Yang keempat, jaga Ramadan jangan sampai hampa pahalanya. Kalau yang membatalkan Ramadan mungkin kita tahu, ya, tidak makan, tidak minum, kemudian bagi suami istri tidak melakukan hubungan suami istri, kemudian misalnya muntah dengan sengaja dan sebagainya. Itu secara lahiriah yang akan membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan pahala ini yang harus dijaga. Jangan sampai puasa kita itu kosong. Karena Rasulullah mengatakan kam min shaimin laisa lahu ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus belaka. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Selain menjaga jangan sampai kita batal puasanya, kita juga menjaga jangan sampai pahala Ramadan ini juga hampa alias kosong. Sebab ada indikasi seperti itu ketika Rasulullah mengatakan bahwa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, capek doang. Kenapa? Karena apa? Hal-hal yang membatalkan pahala tidak dihindari. Apa itu kira-kira? Di bulan Ramadan masih tadi melakukan dosa-dosa. Di bulan Ramadan mungkin tidak menjaga misalkan pandangannya. Yang dilihat mungkin ya kira-kira yang membuat kita terpengaruh melakukan keburukan, atau mungkin omongannya nggak dijaga, ya mungkin masih gibah atau menceritakan keburukan orang lain dan sebagainya. Maka itu semuanya harus berkurang. Ya, kalau bisa dihentikan dalam rangka menjaga
Ramadan jangan sampai hampa pahalanya. Nah, itu sikap kita. Nah, sekarang kita lihat ya yang terkait tadi ya sebagai keistimewaan. Kita perlu tahu bahwa memang Allah sudah menjadikan Ramadan itu istimewa ya. Di sini dikatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan mengharapkan pahala dari Allah, ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni. Ya, ini. Jadi satu keberuntungan bagi kita bahwa kita tidak lepas dari salah dan dosa. Mungkin kalau kita hitung setahun yang lalu sampai bulan Ramadan ini berapa dosa kita, mungkin tidak ada yang pernah survei, tidak pernah menghitung. Saya yakin kita semuanya pasti melakukan perbuatan dosa. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk menghapus. Nah, kemudian ada satu lagi bahwa saya barang siapa yang saya mendirikan sholat malam, mungkin yang dimaksud adalah apa? Sholat tarawih dan sholat malam lainnya. Jadi ini yang harus kita tahu. Jadi siapa yang berpuasa, Allah akan ampuni. Kemudian siapa yang mendirikan sholat malam, sholat tarawih dan sholat-sholat yang lain, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Nah ini saya katakan sebagai kesempatan yang terbaik buat kita. Karena kita sadar bahwa innamal insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa. Maka ini kesempatan buat kita untuk menghapus dosa. Ya. Oke, kemudian apalagi keistimewaan itu ya? Yang berikutnya. Ya. Rasulullah juga bersabda bahwa apabila Ramadan datang, pintu-pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, setan dirantai. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa ini pintu surga dibuka. Pintu yang mana? Babur Rayyan. Jadi ada pintu khusus bagi orang untuk memasuki kebahagiaan surga Allah melalui pintu Rayyan. Dan pintu itu hanya boleh dimasuki oleh orang yang berpuasa. Tidak dimasukin yang lain. Karena Allah sudah membuatkan pintu khusus untuk mendapatkan kebahagiaan surga Allah melalui Babur Rayyan. Nah, pintu neraka ditutup. Jadi udah jangan sampai kita mendesak lagi, dibuka lagi. Allah sudah menutup ini. Jadi kesempatan kita apa? Sekarang kita mari bersama-sama untuk menuju pintu surganya Allah Babur Rayyan untuk mendapatkan kebahagiaan dari surga Allah SWT. Itu keistimewaan yang berikutnya. Kemudian apa lagi? 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Siapa? Salah satunya adalah orang yang berpuasa. Maka tadi dari teman kalian sudah istilahnya membacakan ayatnya. Saatnya kita untuk memperbanyak doa. Karena apa? Setiap doa di bulan Ramadan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, jangan sampai ragu dengan doa kita. Karena apa? Ketika ragu dengan doa kita, maka Allah juga ragu untuk memberikan terhadap apa yang diminta dari doa itu. Jadi banyak kendala dalam doa ya yang membuat Allah itu juga meragukan. Ketika kita ragu, Allah ragu. Ketika kita nggak yakin, Allah juga nggak yakin. Apalagi punya prasangka jangan-jangan nggak dikabulkan. Nah, barangkali Allah juga jangan-jangan nggak perlu dikasih. Jadi banyak jawabannya ketika kita meragukan terhadap doa kita sendiri. Maka harus yakin terhadap doa kita. Nah, ketika minta sesuatu yang baik, maka harusnya yang dilakukan juga dengan linear, matching. Minta sesuatu yang baik itu berarti yang dilakukan baik. Bukan pada saatnya minta sesuatu yang baik, tapi yang dilakukan buruk. Berarti itu menjadi kendala doa nggak diterima. Nah, saatnya Bapak Ibu sekalian dan anak-anak semuanya, kita berdoa di bulan Ramadan. Perbanyak doa. Ya, saatnya untuk melakukan itu. Ya, doa apa saja yang kita minta mungkin macam-macam. Di antara kita mungkin beda-beda. Tapi kita mari berdoa. Nah, kemudian apalagi mendapat pahala dari kebajikan orang lain. Di sini apa? Nah, termasuk tadi maaf dari Bapak Ibu orang tua sudah memberikan mengirim takjil misalkan ya kepada Bapak Ibu guru dan lainnya. Nah, alhamdulillah ya setiap kebaikan yang kita keluarkan itu akan mendapatkan imbalan seperti orang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang puasa itu sendiri. Jadi siapa yang memberi makan berbuka,
ya kepada orang berpuasa, maka baginya pahala yang sama seperti orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari orang yang berpuasa. Nah, ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita untuk memberikan sesuatu di bulan Ramadan. Ya, kemudian perlindungan Allah juga diberikan, ya. Bahwa dikatakan bahwa Ramadan ini sebagai perisai. Ya, karena itu apa? Allah menjadikan perlindungan melalui bulan Ramadan ini kepada kita semuanya. Kemudian apalagi ya, banyak sekali bahwa kegembiraan yang akan diberikan kepada kita di bulan Ramadan. Karena itu memang bulan Ramadan itu bulan yang berkah. Berkah bagi siapa? Bukan hanya berkah bagi muslim saja. Kita lihat di jalan. Mungkin dengan Ramadan ini ternyata istilahnya semangat gelagat ekonomi semakin naik itu gara-gara datangnya bulan Ramadan. Sehingga kita bisa melihat di jalan-jalan begitu orang banyak yang jualan, walaupun kita tahu tidak semuanya Muslim. Mereka di luar Islam pun juga bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi memang Allah memberikan keberkahan dengan bulan Ramadan ini. Nah, karena itu dikatakan bahwa ini syahrul ibadah, ya, waktunya untuk ibadah. Jadi bukan waktunya untuk bermalas-malasan, kita harus beribadah. Ya. Dan apa? Waktunya untuk tilawah, bahwa bulan Ramadan itu syahrul Quran, waktunya untuk bertilawah, ya, bukan untuk membaca-baca yang lain, atau mungkin boleh membaca yang lain. Silahkan baca buku-buku yang baik, silahkan. Tapi sudah enggak saatnya membaca-baca yang ya masih buruk, prasangka, fitnah dan sebagainya. Udah ditinggalkanlah untuk yang itu. Lebih banyak baca Quran. Sebaik-baik perkataan di bulan Ramadan adalah baca Quran. Ya. Apalagi syahrul rahmah. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ini rahmat Allah diberikan di bulan Ramadan. Awaluhu rahmah. Ya, di sepertiga awal itu rahmat Allah. Jadi ditebarkan kepada semua orang. Ya, wa ausatuhu maghfirah. Di sepertiga yang kedua ampunan Allah ditebarkan. Wa akhiru aidkum minan nar, di akhir Ramadan aidkum minan nar, terhindar dari sentuhan api neraka. Ini sesuai dengan doa kita sebenarnya. Seperti orang bilang doa sabu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta kehidupan di dunia baik, kehidupan di akhirat baik, dan kita terhindar dari sentuhan api neraka. Nah, ini yang ini udah adzan ya. Sudah. Oke, mungkin baik, karena ini sudah adzan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya masih ada yang perlu Bapak sampaikan. Jadi nama-nama bulan Ramadan cukup banyak, ini terakhir ya. Jadi syahrul maghfirah, tarbiyah, kemudian sabar, jihad, jud, kemudian dilipat gandakan dan sebagainya. Nah, saatnya ini kita harus istilahnya ambil kesempatan berharga. Jangan sampai dilewatkan. Semua yang kita inginkan kehidupan dunia akhirat ada di Ramadan ini. Ya, rahmat, keberkahan, pahala berlipat ganda, ampunan dosa, terhindar sentuhan api neraka, dibukakan pintu surga, semuanya ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan kesempatan ini kita bisa menyambut dengan baik. Dan mudah-mudahan kebahagiaan surga Allah sudah menanti kita semuanya. Mungkin itu secara singkat itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan akan memberikan masukan buat kita. Yuk kita lebih bersikap lebih baik di bulan Ramadan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Mas Azan. Mas Azan. Ya, lanjut Satrio, boleh silakan. Terima kasih Pak Taslim atas tuturnya yang akan bantu kita mendapat ilmu. Ini Hadirin sekalian, diperlihat kita sudah masuki azan maghrib. Dipersilakan untuk membuka puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya. Allahumma lakal hamdu wa bika Ada yang hamdu kurang. wa ala rizqika afdartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Pak Taslim. Pak Mohon Ibu. maaf, mungkin izin ya. Ya, terima kasih Anak-anak Bapak Ibu kelas 1, semua. mohon izin live ya. Iya, Selamat terima berbuka kasih. puasa. Selamat berbuka puasa ya. Iya. Makasih Bu Coy. Iya, MIPA 1. sama-sama. Assalamualaikum. Salam. selamat berbuka puasa Ibu 1. Ya, mohon maaf ya kalau nggak Amin dapat. Bu Coy, makasih Bu Coy. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita satu kita foto dulu ya. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat berbuka. Buka. Assalamualaikum. Salam. Buka, terima kasih. Bukaannya. Selamat berbuka Bu Coy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbukalah dengan yang manis. Izin live ya Bu. Ya, silakan Bunda. Terima kasih. Berbuka, izin live. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Coy dan anak-anak. Bu Endang, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat berbuka puasa. Iya, terima kasih Pak Andri. Seru banget.